Renungan Harian Jumat 4 September 2020. Pekan Biasa ke-22. Ada saatnya untuk berpuasa. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 1-5, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 5 ayat 33-39. Saudara-saudariku terkasih, untuk menyamakan persepsi akan sebuah perubahan dalam tata hidup manusia membutuhkan diskusi panjang dan waktu yang lama, dan bahkan bisa menimbulkan banyak persoalan dan pertentangan. Sejak tampilnya Yesus, ia sangat populer dalam pewartaan sabda Allah dan membuat mujizat-mujizat yang sangat mengagumkan. Keberhasilan Yesus untuk membawa pembaharuan dalam hidup manusia tidak diterima oleh kelompok yang sangat mapan mempertahankan aturan Taurat Musa, seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudariku terkasih, satu persoalan yang diangkat oleh Santo Lukas dalam kisah Injil hari ini adalah hal berpuasa. Pernyataan yang dilontarkan orang-orang Farisi kepada Yesus adalah, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Pernyataan ini bernada tudingan kepada Yesus bahwa ia tidak mengajarkan kepada murid-muridnya tentang bagaimana berpuasa dan berdoa. Mereka menilai tindakan Yesus dan murid-muridnya itu sebuah skandal yang bertentangan dengan aturan hukum Taurat yang berlaku dalam masyarakat Yahudi. Namun bagaimana tanggapan Yesus terhadap pernyataan ini? Saudara-saudariku, Yesus menjawab tudingan itu dengan pertanyaan balik kepada mereka. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dari pernyataan Yesus ini nampak jelas bahwa pertama, Yesus sangat menghargai puasa dan doa, dan ia mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana berpuasa dan berdoa yang baik dan benar. Kedua, para murid belum melaksanakan praktik puasa dan doa karena Yesus sebagai mempelai laki-laki berada di tengah-tengah mereka. Mereka harus bergembira dan bersuka cita bersama Yesus karena ia memberikan hidup baru kepada mereka. Ketiga, saat puasa. Saat puasa yang tepat dan benar adalah ketika sang mempelai laki-laki, Yesus Kristus, diambil dari tengah-tengah mereka. Pada saat itulah para murid harus berpuasa dan berdoa. Para murid dituntut untuk memperbarui sikap hidup mereka dan komunikasi mereka, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Inilah saat tobat, saat pembaharuan diri yang paling tepat dan benar. Mereka harus meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, dalam tradisi gereja kita, saat puasa telah diatur secara baik dan benar. Kapan kita berpuasa dan kapan kita pantang dan berpuasa sudah jelas diatur. Apa itu puasa juga kita sudah tahu, seperti kesempatan bagi umat beriman untuk memperbaiki sikap hidup dan tutur kata dengan orang lain atau sesama, untuk memperbaiki komunikasi dan sikap ketaatan terhadap Tuhan dan sesama, untuk terlibat secara aktif dalam merenungkan misteri Kristus, salib Kristus, dan untuk melatih sikap tapa dan doa kita.
Apakah kita sudah melaksanakan puasa secara baik dan benar? Jangan kita seperti orang Farisi untuk mempersoalkan saat puasa dan doa. Tetapi mari kita lebih melatih diri kita untuk memanfaatkan saat puasa secara baik, benar, dan sesuai dengan aturan Gereja Katolik. Semoga